Yuk kita belajar sejarah Indonesia. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Kembali lagi dalam video pembelajaran sejarah Indonesia. Pada video kali ini ada pembahasan soal berkaitan dengan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yuk kita sama-sama belajar tentang sejarah Indonesia. Nomor 1, faktor utama yang menjadi penyebab khusus dipindahkannya kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur adalah A. Pendangkalan pelabuhan, B. Sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi, C. Sering terjadi perebutan kekuasaan sehingga kewibawaan kerajaan berkurang, D. Mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya, atau E. Wilayah sering dilanda kekeringan. Jawabannya adalah jawabannya sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi. Penyebab khusus dipindahkannya kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang maha dahsyat. Sehingga dalam anggapan para pujangga hal ini disebut sebagai paralaya. Maka sesuai dengan landasan kosmologis kerajaan Mataram kuno, haruslah dibangun kerajaan baru dengan wangsa yang baru pula. Karena itu, maka Empu Sendok yang membangun kerajaan di Jawa Timur dianggap sebagai cikal bakal wangsa baru, yaitu wangsa Isana. Nomor 2, kerajaan Majapahit pernah dipimpin oleh seorang wanita, yaitu A. Dewi Tara, B. Ratu Sima, C. Pramowardhani, D. Kusumawardhani, atau E. Tribuana Tunggadewi. Jawabannya adalah Tribuana Tunggadewi. Seorang Ratu Majapahit ini tidak mewarisi kerajaan yang damai. Saat ia bertahta, kerajaannya terancam dengan adanya perang saudara yang merebutkan kekuasaan. Tapi walaupun begitu, ia telah membuktikan bahwa dirinya tetap bisa mempertahankan keutuhan Majapahit. Sama dengan sang ibu Gayatri, ia juga berperan dalam membawa kerajaan Majapahit menguasai hampir seluruh Nusantara. Menuju pertanyaan nomor 3, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma dikarang oleh seorang pujangga dari kerajaan Majapahit yang bernama A. Empu Tantular, B. Empu Sedah, C. Empu Prapanca, D. Empu Panuluh, atau E. Empu Dharma. Jawabannya adalah Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika telah tercipta jauh sebelum Indonesia merdeka. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kata yang terdapat dalam Kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma dikarang pada abad ke-14. Kakawin berarti syair dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin Sutasoma merupakan karangan Empu Tantular yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Pertanyaan nomor 4, karena jasa dan kecakapannya, Gajah Mada diangkat menjadi Pati Amangkubumi Majapahit, menggantikan Aryatada. Saat upacara pelantikan, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang lebih dikenal dengan A. Sumpah Serapa, B. Sumpah Mempaba, C. Sumpah Palapa, D. Sumpah Sumbawa, atau E. Sumpah Palopo. Jawabannya adalah Sumpah Palapa. Oke, Bapak jelaskan ya. Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa setelah pelantikannya. Sumpah Amuktipalapa merupakan manifestasi program politik Gajah Mada terhadap Majapahit agar dapat menyatukan Nusantara.
sumpah yang diucapkan saat pelantikan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit di hadapan Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, dan bermakna tentang menyatukan seluruh Nusantara. Pertanyaan nomor 5, penyebab renggangnya hubungan antara Gajah Mada dan Hayam Wuruk dikarenakan oleh A. Perang Bubat, B. Perang Paregreg, C. Perang Paralaya, D. Perang Baratayuda, atau E. Perang Puputan Margarana. Jawabannya adalah jawabannya adalah Perang Bubat. Nah, Bapak jelaskan ya. Tragedi Perang Bubat ini sebenarnya bermula dari keinginan Raja Hayam Wuruk untuk meminang putri kerajaan Sunda, yaitu Putri Dia Pitaloka, Citra Resmi. Awalnya, pinangan ini murni karena sang raja Hayam Wuruk jatuh hati kepada sang putri Sunda. Namun Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit melihat kesempatan ini sebagai sebuah celah untuk melakukan penaklukan kerajaan Sunda. Akhirnya terjadi peperangan di Pesanggerahan Bubat. Perang Bubat tersebut berakhir dengan gugurnya Maharaja Linggabwana, para pejabat kerajaan Sunda, para menteri kerajaan Sunda, dan beberapa keluarga kerajaan Sunda. Gugurnya Maharaja Linggabwana ini membuat Putri Dia Pitaloka Citra Resmi sedih hingga memutuskan melakukan tindakan bela pati atau bunuh diri. Nomor 6, penyebab utama runtuhnya kerajaan Majapahit adalah A. Bencana alam, B. Perang saudara, C. Pembagian kerajaan, D. Munculnya kekuatan baru, atau E. Tidak ada pemimpin yang cakap. Jawabannya adalah perang saudara. Bapak jelaskan ya. Konflik perebutan tahta Majapahit berlangsung setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Faktor perebutan tahta ini melibatkan Bre Wirabumi, anak selir Hayam Wuruk, dan Wikra Mawardana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan kerajaan Majapahit. Menuju nomor 7, ekspedisi Pamalayu merupakan usaha untuk memajukan kerajaan Singosari dan memperluas wilayah kekuasaannya pada masa pemerintahan A. Kertanegara, B. Ken Arok, C. Wisnuwardana, D. Tunggul Amentung, atau E. Anusapati. Jawabannya adalah Raja Kertanegara. Ekspedisi Pamalayu dikenal sebagai kisah penaklukan Sumatera oleh kerajaan Singosari. Raja Kertanegara, pemimpin kerajaan Singosari saat itu, mengirimkan tim ekspedisi ke Sumatera pada tahun 1275 hingga 1292. Menurut Sukmono, dalam buku Sejarah Kebudayaan Indonesia, dituliskan jika Raja Kertanegara bercita-cita untuk memiliki daerah kekuasaan seluas mungkin. Berbagai upaya dilakukan olehnya. Nomor 8, Kerajaan Singosari muncul karena adanya pemberontakan terhadap Kerajaan Kediri. Peristiwa pemberontakan tersebut dipimpin oleh Raja A. Ken Arok, B. Tunggul Amentung, C. Anusapati, D. Tohjaya, atau E. Wisnuwardana. Jawabannya adalah Ken Arok. Bapak jelaskan ya. Sayang sekali selepas kepemimpinan Raja Jayabaya, Kediri mengalami kemunduran. Masa pimpinan Raja Kertajaya, Kerajaan Kediri mulai runtuh. Keruntuhan ini karena adanya pertentangan dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana menganggap Kertajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok, seorang Akuwu dari Tumapel. Perselisihan ini semakin memuncak dan ditandai dengan pertempuran di desa Ganter.
Dalam pertempuran ini, Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok dan pada masa inilah kejayaan Kerajaan Kediri berakhir. Nomor 9, Kerajaan Kediri berhasil mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Raja A. Jayabaya, B. Jayaswara, C. Sameswara, D. Ariswara, atau E. Kameswara. Jawabannya adalah Raja Jayabaya. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya saat pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, dimulai dari Jawa Tengah meluas hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh Kerajaan Kediri tidak hanya dirasakan oleh daerah Jawa saja, melainkan menyebar hingga ke Pulau Sumatera yang merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Pertanyaan nomor terakhir, nomor 10. Terjadinya turun-temurun dalam tahta kerajaan merupakan pengaruh masuknya Hindu-Buddha dalam bidang A. Politik, B. Keagamaan, C. Budaya, D. Seni, atau E. Bahasa. Jawabannya adalah Oke, yang ini penjelasan soal terakhir. Jawabannya adalah politik. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintahan. Semula pimpinannya adalah kepala suku. Setelah Hindu-Buddha, pemimpinnya adalah raja. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam sistem pemerintahan terjadi pergeseran konsep kekuasaan dan politik. Dari awal model kesukuan dan hidup berkelompok, kemudian berkembang menjadi konsep kemaharajaan dengan segala aturan dan keyakinan yang melekat pada suatu kerajaan. Berbagai nama gelar dan jabatan yang berbau India digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Hindu-Buddha dengan konsep dewa raja yang dianut lebih efektif untuk membangun kemaharajaan yang mendasar kekuasaan mutlak pada diri raja.